Komnews melaporkan, PT Susu Sehat Indonesia sedang menghadapi krisis besar setelah 200 bayi dilaporkan mengalami alergi parah usai mengonsumsi susu formula batch 2025. Dengan 3 bayi harus dirawat di ICU. Investigasi awal dari BPOM menemukan indikasi kontaminasi bakteri pada sampel produk dari batch yang sama. Temuan ini mendorong desakan masyarakat agar pemerintah memperketat evaluasi terhadap keamanan produk pangan. Krisis ini juga berdampak pada kondisi finansial perusahaan, di mana harga saham PT Susu Sehat Indonesia anjlok hingga 18% dalam satu hari. Pak, kami menerima laporan BPOM bahwasanya produk kita terkontaminasi bakteri. Bakteri apa ya, Pak? Kami juga belum tahu, Pak. Tapi ini serius. Kita harus menarik semua produk kita. Tapi Pak, kalau kita menarik produk kita semua itu, saham kita akan turun, Pak. Nanti investor malah kabur. Saham bisa naik lagi, tetapi nyawa bayi tidak bisa. Krisis ini juga berdampak pada kondisi finansial perusahaan, di mana harga saham PT Susu Sehat Indonesia anjlok hingga 18% dalam satu hari. Hingga kini, perusahaan belum memberikan penjelasan lengkap terkait sumber kontaminasi. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkannya untuk Anda begitu informasi terbaru tersedia. Selamat siang rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir dalam konferensi pers darurat yang diselenggarakan oleh PT Susu Sehat Indonesia. Saya, Cindy Alfadila, selaku moderator dan perwakilan dari tim Public Relation akan memandu jalannya konferensi pers pada siang hari ini. Sebagaimana telah ramai diberitakan, terdapat laporan mengenai 200 bayi yang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi produk susu dari PT Susu Sehat Indonesia. Isu ini telah menjadi viral di media sosial dengan tagar boykot susu Sehat Indonesia, sehingga perusahaan merasa perlu menyampaikan klarifikasi resmi, langkah penanganan, dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi ini. Konferensi pers ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat, transparan, dan akurat mengenai situasi yang sedang berlangsung, sekaligus menjelaskan langkah apa yang sudah dan akan dilakukan oleh PT Susu Sehat Indonesia. Acara siang ini akan berlangsung dalam 3 bagian. Yang pertama, pernyataan resmi dari juru bicara PT Susu Sehat Indonesia. Bagian kedua, sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Pernyataan ketiga yaitu pernyataan penutup. Mohon agar sesi tanya jawab dilakukan setelah pernyataan resmi disampaikan. Pada sesi tanya jawab nanti, media dipersilahkan memberikan pertanyaan, harap menyebutkan nama dan asal media terlebih dahulu. Pertanyaan diarahkan kepada juru bicara dan harus relevan dengan topik krisis pada siang hari ini. Baik, untuk memulai konferensi pers ini, saya persilahkan Bapak CEO
dari PT Susu Sehat Indonesia selaku juru bicara resmi untuk menyampaikan pernyataannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir hari ini. Saya hadir di sini atas nama seluruh jajaran pimpinan dan karyawan PT Susu Sehat Indonesia untuk berbicara mengenai isu serius yang saat ini tengah kita hadapi. Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima laporan yang sangat memprihatinkan. Sebanyak 200 bayi mengalami reaksi alergi parah setelah mengonsumsi produk susu formula kami batch produksi 2025A. Bahkan 3 di antaranya harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Kami sangat terpukul dan merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan penyesalan kami yang mendalam. Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada nutrisi dan kesehatan anak, kami telah gagal dalam menjaga kepercayaan yang begitu berharga yang telah Ibu dan Bapak berikan pada kami untuk merawat buah hati Anda. Kepada para orang tua yang anaknya terdampak, perkenankan saya menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keselamatan dan kesehatan anak Anda adalah prioritas mutlak kami. Kami harus terus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Ada beberapa langkah-langkah cepat yang telah kami lakukan. Yang pertama, penarikan produk menyeluruh. Sejak laporan pertama diterima, kami secara segera menarik semua produk batch 2025A dari seluruh rantai distribusi di Indonesia. Yang kedua, kerja sama intensif dengan BPOM. Kami telah bekerja sama secara penuh dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil investigasi awal, BPOM memang benar terdapat adanya kontaminasi bakteri dalam batch produk tersebut. Yang ketiga, dukungan medis penuh. Kami telah membentuk tim respon cepat untuk menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan medis bagi 200 bayi yang terdampak, termasuk ketiga bayi yang dirawat di ruang ICU. Kami memahami kecemasan dan kemarahan publik, termasuk para ibu yang berdemonstrasi di depan pabrik kami. Kami mendengarkan, kami akan memastikan investigasi ini dilakukan secara tuntas, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah disampaikan oleh CEO dari PT Susu Sehat Indonesia, yaitu Bapak Benediktus. Saya persilahkan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Sewenda Rosiana Marani dari tim Media Fokus izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada PT Susu Sehat Indonesia. Pertanyaan yang pertama, PPOM menyebut ada kontaminasi jenis bakterinya, apa dan dari mana sumbernya? Dan pertanyaan yang kedua, apakah produk lain tetap berjalan? Bagaimana menjamin keamanan konsumen? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, ada rumor bahwa perusahaan mengabaikan laporan awal dari pabrik sejak 2 minggu lalu. Apakah benar ada upaya menutupi faktanya? Pertanyaan yang keempat, menurut media krisis manajemen, Anda bisa meyakinkan publik bahwa produk Anda yang lain aman, sementara saham perusahaan anjlok 18%. Apakah ini akibat kegagalan sistem kualitas internal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada juru bicara untuk menjawab pertanyaan dari media.
Baik, terima kasih. Kami masih menunggu hasil uji laboratorium akhir dan dugaan sementara berasal dari salah satu bahan baku impor yang tidak memenuhi standar sterilisasi. Dan investigasi penuh akan tetap kami berjalan. Terima kasih. Dan kami hanya menghentikan dan menarik batch 2025A, lini lainnya tetap beroperasi, namun melalui pemeriksaan menyeluruh. Tambahan sebelum diedarkan kembali. Dan kami tidak menutup-nutupi apapun jika ditemukan kelalaian internal, kami siap menerima konsekuensi hukum. Fokus kami sekarang adalah keselamatan bayi-bayi yang menjadi korban. Kami juga memahami penurunan harga saham adalah yang refleksi dari krisis kepercayaan saat ini. Kami tidak akan lari dari fakta tersebut. Yang dapat kami janjikan dan juga lakukan saat ini adalah transparansi total. Mengenai batch lain, kami telah melakukan pengujian ulang segera setelah temuan di POM. Hasil sementara menunjukkan produk di luar batch 2025A aman dan sesuai standar. Namun, sebagai tindakan pencegahan, kami akan menghentikan sementara seluruh produksi untuk melakukan audit kualitas total yang lebih independen daripada sebelumnya. Kami akan mengundang auditor pihak ketiga kelas dunia untuk meninjau semua lini produksi. Kami akan merilis laporannya kepada publik setelah konferensi pers berakhir. Baik, kami memberikan satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan terakhir kepada para media, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya, BPOM menyebut ada kontaminasi bakteri. Bakteri jenis apa dan bagaimana bisa lolos dari pengawasan mutu? Apakah ini ada kesalahan dari karyawan? Hasil detail dari BPOM dan lab internal kami itu mengidentifikasi bahwa adanya jenis bakteri yang belum ditentukan dan jenis bakteri yang berpotensi menyebabkan reaksi alergi parah. Dan kemudian mengenai penyebabnya, kami sedang menyelidiki lebih lanjut apakah ini akibat human error di jalur produksi, malfungsi mesin, atau kontaminasi dari bahan baku. Dan saya tegaskan, jika ditemukan adanya kelalaian terstruktur atau individu, kami akan menindaklanjutkan dengan tegas dan bertanggung jawab penuh. Kami tidak akan menutupi temuan apapun, dan kami akan menjalankannya secara transparansi. Baik, terima kasih. Saya tutup sesi tanya jawab. Dan sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali 3 pesan utama perusahaan. Yang pertama, empati kepada seluruh korban dan juga keluarga korban. Yang kedua, aksi cepat berupa penarikan produk atau recall dan investigasi yang mendalam. Dan yang ketiga, transparansi penuh atas perkembangan kasus kepada publik dan juga pihak berwenang. Dengan demikian, konferensi pers pada siang hari ini kami tutup. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dari rekan-rekan media.